Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya untuk market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya yang perlu kita perhatikan ya, dari pergerakan terakhir ya daripada indeks dolar, memang terjadi candle turun ya, khususnya di hari Rabu kemarin. Tapi kalau kita melihat struktur yang terjadi, Anda bisa lihat ya, membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, lower high ya, dan lower low, dan ini posisinya mencari titik lower high berikutnya, yang dimana kita memiliki target di titik atas yaitu area Fibonacci retracement 106.291. Area ini yang kemungkinan besar akan dikejar sampai dengan hari Jumat besok. Tapi yang perlu Anda ketahui juga, di mana pergerakan di minggu kemarin ya, Anda bisa lihat yang memiliki low di area 104.377, ini adalah titik terendahnya, oke. Kemudian memiliki titik tertingginya adalah di 107.195. Kalau kita lihat dari pergerakannya ya, dari minggu kemarin itu terjadi penurunan ya sampai mendekati wilayah area 104.377, dan kemudian di hari Senin kemarin ada pembentukan bullish engulfing yang menunjukkan potensi akan terjadi pergerakan naik ya. Minimal kita akan mencoba melihat ya posisi daripada penurunan ini ya. Sebelumnya di sini kita ukur dengan titik tertingginya resisten minggu ini ya, 105.822. kita coba ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement dari swing terakhir ya. Di sini kita tarik sampai dengan titik terendahnya minggu ini yaitu di 104.113. Saya melihat ada area golden level di sini ya. Ini ada area golden level ya di kisaran 105.659 sampai dengan 106.022. Hati-hati, memang area ini bisa dijadikan acuan untuk terjadinya pembalikan area koreksi dari sebelumnya dia turun menjadi koreksi naik, tapi batasannya adalah area 50% sampai dengan 61,8%. Lebih tepatnya terjadi sentuhan area ini dan membentuk resisten minggu ini 105.822, terjadi candle turun di hari Rabu kemarin. Dan alangkah baiknya setelah kita mengetahui hal tersebut, apa yang terjadi? Apakah masih kuat menguji area resisten minggu ini sampai dengan besok dia bisa bergerak sampai dengan targetnya menuju area trendline 50%? Tentunya kita akan lihat dulu di time frame yang lebih kecil. Oke, ini kita hapus dulu ya, karena saya melihatnya potensi dorongan buyer ya. Ini dorongan buyer dari bullish engulfing ini masih sangat kuat ya. Meskipun sempat terjadi penurunan mendekati, ini kita kemarin ukur ya 50% sampai 38,2%. Ini kita tarik hanya sebatas high terakhir di wilayah ini. Nanti kita coba ukur lagi ya untuk update terbaru hari ini. Coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam tadi saya sudah infokan ya, bahwasanya saya akan rubah posisinya ini, apakah betul-betul area yang dituju tes di kisaran ya, di kisaran 104.891 ini juga bisa dijadikan pembalikan ya dari penurunan di hari kemarin. Oke. Sekarang kita coba ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement ya, titik tertingginya titik terendahnya di sini ya minggu ini sampai dengan titik tertingginya minggu ini. Oke, saya menemukan area 50% di sini ya. Ini Fibonacci retracement-nya ada perubahan geseran. Dari sebelumnya kita memang ukurnya hanya sebatas ini ya, untuk cuman mencari tahu area koreksi 50%-nya. Cuman ternyata di hari kemarin telah terjadi perubahan ya, geseran 50%-nya adalah area ini, oke. Karena memiliki level tertingginya ya, yang membreakout daripada area tertinggi sebelumnya. Maka di sini saya akan rubah dulu seperti ini supaya apa? Kita memiliki updatean terbaru ya di sini. Ini update terbarunya. Oke, karena sudah membentuk swing ya, maka ini saya hapus dulu. Oke. Dan kemarin gambaran saya
pergerakan daripada indeks dolar terjadi kekuatan bullish ya yang cukup besar, menurut saya seperti itu. Tapi ternyata memang kalau kita perhatikan ya di time frame 4 jam ada level psikologi yang kita tandain. Jika mana terjadi breakout impulsif bearish, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Dengan target kemarin saya adalah wilayah low monthly sebelumnya, tapi ternyata low monthly pun di breakout sampai bergerak di 50% dari swing yang terakhir di sini. Oke, itu kondisinya market indeks dolar kemarin ya. Dan ini juga membentuk chart pattern ya, broadening. Coba kita turunkan di time frame 1 jam untuk lebih detail daripada pergerakan indeks dolar saat ini. Anda bisa lihat ya, ini membentuk chart pattern broadening ya. Setelah kemarin juga saya sudah infokan di mana membentuk sebuah build up di area trendline dan area resisten. Besar kemungkinan ini bisa terjadi breakout, tapi tentunya saya sudah menandain juga area open. Jika mana ini di breakout, maka dia akan bergerak naik. Tapi berkata lain daripada pergerakan indeks dolar kemarin ya, memasuki sesi Eropa, di sini membentuk chart pattern 3 inside down, di mana candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Di sini ada mother bar, ini ada inside bar, kemudian ada impulsif bearish. Maka posisi pattern terbentuk 3 inside down ini ya menguji wilayah support level psikologi yang saya sudah gambarkan di hari kemarin. Dan ternyata hal yang terjadi bukan malah dia naik, memang dorongan daripada 3 inside down dan memberikan konfirmasi secara jelas impulsif bearish close di bawah 105.513, kemudian terjadi retest dan berlanjut turun. Inilah yang mendorong daripada pergerakan secara technical analisis ya. Secara price action kita melihat 3 inside down terjadi, dan tentunya menguji kuat wilayah 50% setelah kita tarik ya. Kemarin Anda bisa tarik sebenarnya dari titik A ke titik B ya, kita menemukan pembalikannya ada di area 38,2% sampai dengan area 50%. Oke, sorry, ini tadi ini 50% ya. Ini 50% dan ini 61,8%. Nah, pembalikannya di area sini, area golden level. Dan saat ini bergerak naik ya. Ada dorongan kuat naik untuk indeks dolar itu sendiri. Apakah posisi kenaikan ini akan menunjukkan potensi break di atas daripada area high sebelumnya, yaitu di area resisten minggu ini 105.812. Tentunya saat ini baru menguji area 50%. Jika mana ini gagal, oke. Jika mana ini gagal break di atas 50% area ini, maka kecenderungannya akan bergerak turun lebih jauh. Menurut pandangan saya seperti itu. Dan yang perlu kita lihat ya posisinya, low yang di sini ini ya, ini kan membentuk swing ya, membentuk swing, dan ini low-nya ini semakin meninggi, ini menandakan ada potensi kenaikan. Tapi yang perlu kita waspadai adalah yang pertama yaitu mendekati wilayah level psikologi ini ya, menjadi titik area resisten ya, resisten become support yang sangat kuat, oke, yang akan menentukan apakah akan berlanjut naik atau hanya bergerak terbatas di area sini. Jadi pergerakan saat ini akan kuat menguji wilayah resisten 105.513 ya, di area ini akan diuji. Maka di situ menjadi titik pantau daripada pergerakan indeks dolar atau DXY itu sendiri. Oke, kita masukkan di sini. Ini adalah wilayah pantaunya. Dan kemudian sebelum ke sini pastinya menguji ya yang namanya low monthly sebelumnya. Oke, untuk skenario yang akan saya informasikan adalah seperti ini dari gambaran saya untuk indeks dolar. Ini akan menguji dulu ya wilayah terdekatnya. Kalau hal ini terjadi, posisi dia bergerak menguji wilayah resisten, become support, become resisten ya. Ada pembalikan, ada pattern terbentuk di sini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka berpotensi dia akan melanjutkan penurunan. Bisa juga akan menguji wilayah low weekly berikutnya. Tapi yang perlu Anda perhatikan, jika mana area yang menjadikan titik resisten tersebut di breakout ya, di breakout artinya ada dorongan kekuatan naik ya, hati-hati, maka dia akan menguji wilayah resisten berikutnya dan kecenderungannya pasti akan terjadi kenaikan.
Oke, namanya di area ini adalah impulsif bullish ya. Seperti ini nih impulsif bearish ya, yang memiliki body besar, panjang, ekornya kecil-kecil bawah, tapi di sini candlenya hijau. Seperti itu. Ya kalau ini saya tarik ya untuk chart pattern broadening ini masih berlaku ya menurut saya, dan berpotensi akan menguji wilayah tertinggi berikutnya sampai dengan target weekly. Dan posisi bawah juga hal yang sama, menurut saya masih memungkinkan juga untuk bisa terkoreksi di area low weekly. Tapi nanti kita hanya bisa melihat apakah ada area 50% di posisi saat ini ada terjadi pembalikan atau tidak, atau terjadi penerusan. Oke, batas bawahnya adalah area ini ya, 50 sampai 61,8%. Jadi kita nanti tinggal lihat aja potensinya apakah mampu break di atas resisten atau tidak. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan indeks dolar, tapi sebelumnya saya akan bahas news malam ini. Ya, saya menggunakan website forexfactory.com. Langsung aja kita lihat kalender ekonomi. Oke, untuk data ekonomi ya yang rilis malam ini hari Kamis 8 Desember pukul 20.30 ya untuk mata uang USD ya, untuk mata uang USD, di mana klaim pengangguran di sini dampaknya adalah middle impact, di mana data sebelumnya adalah 225.000 diprediksikan naik menjadi 230.000. Dan di sini Anda bisa baca ya, ada keterangan, saya akan bacakan di sini. Oke, sumber data ini dari Departemen Tenaga Kerja ya, rilis terbarunya, dan kemudian langkah-langkahnya di sini jumlah individu yang mengajukan asuransi pengangguran untuk pertama kalinya selama seminggu terakhir. Oke, jadi diukur setiap minggu sekali klaim pengangguran ini atau initial jobless claim ini rilis ya, setiap minggu sekali khususnya di hari Kamis. Oke, kemudian yang paling penting adalah dampaknya ya, efeknya di sini. Jika mana aktualnya kurang dari perkiraan ya, aktual kurang dari perkiraan, berarti bagus untuk mata uang indeks dolar. Oke, bagus untuk mata uang indeks dolar. Jika aktualnya di bawah perkiraan, kurang dari perkiraan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Anda bisa perhatikan data yang ada ya. Kalau saat ini kita lihat hasilnya 230.000 ini ya, aktualnya nantinya ya kurang dari 230.000, maka kecenderungannya indeks dolar akan menguat. Oke, tapi kalau hasilnya di atas daripada perkiraan ya, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Ini kondisinya ya. Jadi prediksinya ada data sebelumnya ada 225.000 diprediksikan naik menjadi 230.000. Tinggal nanti kita lihat aktualnya ya, apakah kurang dari perkiraan atau di atas daripada perkiraan. Oke. Thank you buat semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.